Bismillahirrahmanirrahim. Haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini. Hari yang spesial karena sudah 700 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga hari yang spesial buat kita semua orang percaya, karena kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 di bawah perikop perintah untuk memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu pesan yang sangat-sangat penting kepada para murid dan tentunya kepada kita semua orang percaya. Pesan yang kemudian kita kenal dengan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung ini ibarat wasiat yang disampaikan kepada kita dari orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu wasiat itu harus kita genapi, harus kita bayar, harus kita lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak membayar atau kita tidak genapi, kita tidak kerjakan wasiat itu, kita akan merasa bersalah seumur hidup kita, dan kita juga dicap sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua kita. Demikian juga dengan amanat agung ini. Amanat ini adalah wasiat dari Tuhan buat saudara dan saya, supaya kita kerjakan, lakukan, genapi sebagai orang percaya. Amin. Haleluya. Saya percaya amanat agung ini adalah kehendak dari Tuhan kita Yesus Kristus buat kita orang percaya. Amin. Kalau kita tidak melakukan amanat ini yang adalah kehendak Tuhan, maka kita akan ditolak Tuhan. Saudara perhatikan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Nasib orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka melakukan hal-hal spektakuler dalam pelayanan mereka. Mereka bernubuat, mereka berkata apa saja dan terjadi. Melakukan mujizat dalam pelayanan mereka. Mereka punya kuasa untuk mengusir setan dan lain sebagainya. Tapi nasib mereka ditolak Tuhan. Kenapa? Perhatikan, karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka yang dicap hebat di mata manusia, mereka ditolak Tuhan karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan memberikan kita masing-masing karunia, talenta untuk melayani Tuhan. Karena itu, mari kita gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tadi saya katakan, kehendak Tuhan adalah melakukan amanat agung itu. Amin. Nanti sebentar kita lihat apa amanat agung itu. Mari kita melihat apa isi amanat agung dari Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Yang pertama, firman Tuhan ini katakan, "Pergilah ke seluruh dunia." Ngapain? Beritakanlah Injil kepada semua orang. Amin. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Haleluya. Pak Pendeta, sekarang ini lagi corona Pak Pendeta. Kita tidak boleh kemana-mana, apalagi pergi ke seluruh dunia. Tidak bisa Pak Pendeta. Mau pergi ke desa tetangga saja sudah dicegat, suruh pulang, apalagi pergi ke luar kota. Bisa-bisa kita dikarantina. Dengar baik, corona bisa mengatasi kita sehingga kita hanya tinggal di rumah. Tapi corona tidak bisa menghalangi pemberitaan Injil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, kita juga dapat menggunakan itu untuk memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil Tuhan Yesus melalui media-media sosial yang ada.
seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Mari kita gunakan media-media sosial itu untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Amin. Bukan menjadi ajang curhat, alay, lebay, atau saling pamer kekayaan, atau menjadi sarana pamer pelayanan dan seterusnya. Jangan. Mari kita gunakan media sosial yang kita miliki untuk pemberitaan Injil. Amin. Kenapa? Karena seluruh dunia bisa menyaksikan, membaca status kita maupun video yang saudara upload melalui medsos itu. Mereka dapat menyaksikan, mendengar, dan membaca. Saya percaya semua orang sekarang ini punya medsos. Bahkan anak-anak kecil sekarang, mereka punya cita-cita jadi apa? Jadi YouTuber. Oleh sebab itu mari kita gunakan media sosial ini untuk memuliakan nama Tuhan dengan memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua orang. Amin. Haleluya. Tubuh kita boleh terkurung di rumah, tapi kita masih bisa memberitakan kabar baik melalui media sosial yang kita miliki. Amin. Tulislah kata-kata firman Tuhan. Buatlah video-video rohani yang menyampaikan isi pesan kabar baik firman Tuhan, supaya makin banyak orang diberkati melalui pelayanan saudara. Amin. Saya memulai pelayanan ini pertama, saya merasa apa yang saya sampaikan itu biasa buat saya. Tapi ternyata itu luar biasa bagi mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka yang mendengarkan, mereka merasa dikuatkan, mereka merasa diberkati, mereka menghubungi saya dan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar, yang sangat-sangat memberkati hidup mereka. Padahal bagi saya, itu biasa. Saya merasa Tuhan, yang saya sampaikan kayaknya kurang mantap ini. Tapi rupanya apa yang biasa buat saya, buat saudara, itu luar biasa buat mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang di luar sana yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Tuhan mau saudara pergi memberitakan kabar baik buat mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlomba-lomba untuk memberitakan kabar baik. Jangan tulis yang aneh-aneh, jangan posting yang aneh-aneh. Mari kita mau menjadi agen pewarta kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus buat semua orang yang ada di luar sana, yang hidupnya menuju kepada jurang maut. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik buat mereka, supaya mereka boleh bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa isi amanat agung? Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat Tuhan Yesus yang kedua adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Markus 16 ayat 16 berkata begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Haleluya. Baptisan di sini berarti sebagai tanda bahwa kita yang tadinya orang yang berdosa, tapi setelah mendengarkan kabar baik, kita sadar dan bertobat, dan kemudian kita menjadi percaya bahwa benar Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah sendiri yang menjadi manusia. Amin. Lalu sebagai orang percaya, kita menerima baptisan itu sebagai tanda kita disucikan dari dosa-dosa kita. Amin. Baptisan adalah tanda orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tafsiran saya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Dalam nama Bapa itu menandakan kita yang percaya adalah milik Bapa kita di surga. Amin. Dan dalam nama Anak ini mendeklarasikan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita juga adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus sebagai anak sulung. Amin. Haleluya. Dan di dalam nama Roh Kudus, ini adalah tanda meterai bahwa saudara dan saya orang percaya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita yang percaya, kita sudah dimeteraikan, tanda kita sah menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita pasti diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, isi dari amanat agung. Firman Tuhan ini katakan, ajarlah mereka
Muridkan mereka supaya mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan firmankan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara naik level yang tadinya saudara katakanlah masih bayi rohani, masih dilayani, berdoa masih belum bisa, memberitakan Injil juga apalagi. Pokoknya segalanya masih dilayani. Tuhan mau saudara menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Mari belajar melalui proses Tuhan. Kalau saudara dulu hanya maunya dilayani, sekarang saudara harus melayani. Amin, haleluya. Hamba-hamba Tuhan perlengkapi jemaat Tuhan supaya mereka belajar. Kelak nanti mereka akan mengajar, memperlengkapi jemaat-jemaat yang baru percaya. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ajar mereka supaya jemaat melakukan firman Tuhan. Ajar mereka supaya mereka juga menjadi pemberita Injil. Ajar mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita. Inilah kehendak Tuhan, supaya semua orang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya merenungkan begini, nanti ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak akan tanya berapa depositomu, berapa rumah yang saudara miliki, berapa anak atau berapa istrimu, berapa suamimu. Tidak, Tuhan nggak tanya itu. Tuhan akan tanyakan kepada kita, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan dengan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus atau belum. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita melihat apa isi amanat agung dari Tuhan Yesus buat kita. Yang pertama kita belajar. Pergilah ke seluruh dunia. Ngapain? Beritakanlah Injil kepada semua orang. Saat ini kita gunakan medsos. Karena kita saat ini harus ada di rumah. Kita bekerja di rumah. Kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi Corona ini tidak dapat membatasi kita untuk pergi memberitakan kabar baik melalui media sosial. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, terima Tuhan, saudara disucikan, saudara menerima baptisan, sama seperti saudara menerima meterai daripada Tuhan, bahwa saudara sudah diampuni, sudah dikuduskan, dan saudara sudah menerima Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka, muridkan mereka, supaya mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah firmankan, yang Tuhan sudah perintahkan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ayat 20b di saat terakhir. Di sana ada janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Pergilah, baptislah, dan jadikan semua bangsa ini murid Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan. Berkati semua pendengar supaya mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang terpapar virus COVID-19, mereka yang juga mengalami sakit karena demam berdarah, tipes dan lain sebagainya yang sedang melanda bangsa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan bekerja sehingga ada pemulihan, kesembuhan Tuhan terjadi kepada kehidupan semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dilawat kuasa Roh Kudus, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa untuk mereka yang lemah imannya, Tuhan teguhkan oleh firman Tuhan ini. Mereka yang saat ini sedang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan sembuhkan bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini. Kami siap untuk menerima berkat-berkat surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai di dalam kehidupan saudara sekalian. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, baik itu melalui audio maupun channel YouTube ini, bagikan
kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus channel YouTube saya dengan cara mensubscribe, like, share, dan jangan lupa tekan notifikasi lonceng supaya saudara terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara mensubscribe, saudara mensupport, mendukung pelayanan ini supaya terus eksis memberkati banyak orang. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum, saya tunggu dari sekarang subscribe karena subscribe itu gratis. Amin. Sampai jumpa besok pagi. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.